Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saya cintai, berkah dalam, dan selamat pagi juga pada Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati. Hari ini kita memasuki MPLS dalam materi yaitu ingin mensosialisasi visi, misi, dan nilai dasar TK SD Kanisius Salatiga tahun pelajaran 2021-2022, di mana visi, misi, dan nilai dasar TK SD Kanisius Salatiga ini untuk sementara berlaku tahun 2020 sampai 2025. Anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi, adapun misi sekolah harapan yang kita harapkan semuanya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya TK SD Kanisius Salatiga yang beriman, berkarakter, kebangsaan, unggul, peduli terhadap sesama dan lingkungan, di mana kami ingin bersikap terbuka, ingin mengajak semuanya pada anak-anak supaya menjadi anak-anak yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mempunyai karakter kebangsaan. Di samping itu juga diharapkan menjadi anak-anak yang unggul, tidak hanya unggul di dalam akademik, tetapi juga unggul di dalam sikap, di dalam berkarakter, ya. Jadi semuanya mempunyai nilai plus. Juga diajak untuk menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Adapun misi yang kami harapkan, di mana anak-anak kita ke depan diharapkan menjadi yang pertama, TK SD Kanisius Salatiga menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang beriman, jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga menjadi anak yang Pancasilais, ya, karena negara kita negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, jadi bisa melaksanakan, menerapkan 5 dasar negara Indonesia, ya. Di samping itu juga anak-anak kelak menjadi anak yang cerdas, ya, yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan cerdas dan juga berkarakter kebangsaan, mempunyai sikap, mempunyai karakter yang baik, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan baik di dalam keluarga, bangsa, negara maupun di dalam agama. Unggul tidak hanya dari segi akademik atau kognitif saja, melainkan meliputi aspek keterampilan, sikap, dan perilaku. Sekolah menekankan kemandirian dan kreativitas. Jadi nanti dalam melalui berbagai kegiatan di sekolah, anak-anak nanti mempunyai beberapa sikap keterampilan, mempunyai sikap perilaku, juga mempunyai sikap kemandirian dan kreatif. Kemudian misi yang kedua, TK SD Kanisius Salatiga menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Jadi harapannya anak-anak nanti memiliki sikap peduli terhadap sesama, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, maupun di dalam lingkungan masyarakat dan diri sendiri.
peduli ini memperhatikan diri kita. Mana kita misalnya lapar, nah harus makan, ya toh? Tidak menyia-nyiakan diri, tidak membiarkan diri, jadi bisa merawat dirinya, memberi kebutuhan pada diri sendiri, ya, belajar, makan, mandi, dan lain sebagainya. Itu untuk diri sendiri. Kemudian di dalam keluarga, jadi anak-anak di dalam keluarga ketika melihat orang tuanya sedang sibuk bisa membantu, misalnya membantu ibu ketika ibu memasak, membantu ibu ketika ibu sibuk dengan yang lain. Nah, anak-anak bisa membantu membersihkan halaman, ya, bisa nyapu, ngepel, ikut mencuci piring, dan juga bisa mencuci bajunya sendiri, ya. Syukur bisa membantu mencucikan baju orang tuanya, ya, adik, bahkan sampai kakak, ya. Kemudian anak-anak diajak juga peduli terhadap komunitas. Nah, siapa yang dimaksud komunitas? Yaitu komunitas di mana anak-anak bersama-sama dengan teman-temannya, ya, bisa di sekolah, ya. Ketika di sekolah melihat temannya tidak membawa pensil, bisa meminjami, ya toh. Ketika temannya mengalami kesulitan, bisa membantu, ya. Kesulitan misalnya, wah, pekerjaannya ini kok sulit. Nah, temannya dibantu untuk memikirkan, ya. Nah, ini anak-anak, ini kita diajak untuk peduli, ya. Kemudian juga komunitas lain, misalnya anak-anak besok kalau besar, ya, kelas 4 misalnya yang Katolik misalnya, ini menjadi putra altar Miss Dinar. Nah, ini juga termasuk komunitas. Nah, kita saling membantu di sana, di mana teman-teman yang mengalami kesulitan kita bantu, kita tolong, ya. Teman-teman kita yang sakit kita doakan supaya segera sembuh. Ini wujud kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian juga kita hidup di lingkungan masyarakat, di mana kita juga diajak untuk belajar peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya ketika kita anak-anak membantu menyapu di rumah, ya, sampai di halaman depan rumah, ya. Nah, melihat jalan di sekitar rumah, jalan kampung di sekitar rumah, di depan rumah misalnya kotor, ya ikut kita sapu. Ini wujud contoh kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, ya. Nyetel tape, ya, TV atau radio, jangan keras-keras, ya. Ingat kanan kiri saudara-saudara kita, ya, supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita di kanan kiri kita. Itu anak-anak, ya. Kemudian juga kita diajak untuk memelihara lingkungan, lingkungan hidup yang sangat diperlukan, lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan, ya. Kita diajak untuk memelihara lingkungan hidup yang sangat diperlukan atau dibutuhkan, diperlukan tindakan nyata. Misalnya bagaimana anak-anak? Nah, anak-anak ketika di sekolah, ya, jajan misalnya, besok kalau sekolah PTM, lalu di sekolah ada kantin misalnya, ya. Nah, itu kalau jajan dan jajannya ada bungkusnya, nah bungkusnya mestinya dibuang di tempat
sampah yang sudah disediakan. Ya, ini juga di samping itu ikut membantu bersih-bersih lingkungan melalui apa, Nana? Melalui piket. Ya, piket setiap hari yang dijadwal. Ya, nah, ini wujud nyata anak-anak. Jadi kita ketika piket menyapu halaman, menyapu lantai, ya, ada yang nyulai, ya. Nah, ini. Di samping itu ikut juga memelihara tanaman yang ada. Ya, jadi di sekolah banyak tanaman. Oh, tanamannya kering, kita siram. Ya, oh, daunnya kok sudah kering, kita ambil, kita masukkan di dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, dengan gerakan peduli sampah, memungut sampah ya, dimasuki di dalam tempat sampah. Nah, lalu kita juga mengadakan gerakan penghijauan, merawat tanaman yang sudah ada dengan menyiangi misalnya, dengan menyirami. Nah, ya, ini wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Di samping itu kita juga melakukan penghematan air, anak-anak. Ya, kita harus hemat air. Ya, misalnya bagaimana? Jika tidak terlalu penting banget, ya, cuci tangan misalnya ya, ketika cuci tangan kita buka keran, lalu kita tadahkan tangan kita di air yang mengalir itu, lalu ketika nyabun, nah airnya dimatikan dulu, ya toh. Nah, nanti kalau sudah selesai membersihkan tangannya itu pakai sabun, lalu baru dihidupkan lagi supaya hemat airnya, ya. Karena sekarang anak-anak air itu sangat terbatas, ya toh, sangat minim sekali sekarang. Kenapa? Ya, karena sekarang banyak lahan-lahan yang dipakai untuk rumah, untuk tempat tinggal, sehingga banyak tanaman yang berkurang sekarang, maka sumber air mulai berkurang, ya. Maka kita harus hemat. Kita juga melakukan gerakan penghematan listrik, anak-anak. Gunakan listrik secukupnya sesuai kebutuhan. Kalau siang misalnya ya, anak-anak, lampu-lampu listrik dimatikan, ya toh. Itu supaya ekonomis, ya. Bayar listriknya juga sedikit, tidak terlalu banyak banget, ya. Nah, anak-anak, listrik pun juga terbatas, ya toh. Masyarakatnya banyak sekali sementara sumber listriknya sedikit, maka kita harus berhemat. Jadi hemat energi juga hemat biaya, ya. Ini. Nah, kecuali itu juga kita juga melakukan gerakan Hari Krida. Hari Krida itu apa? Hari bersih-bersih, hari sehat, ya. Nah, melalui kerja bakti. Kerja bakti secara serentak misalnya yang diadakan oleh sekolah. Nah, misalnya hari Jumat Bapak Ibu guru mengadakan kerja bakti. Nah, kita ikuti, ya. Kecuali itu juga kerja bakti sesuai dengan jadwal piket. Nah, maka ketika anak-anak nanti mendapatkan jadwal piket, lebih baik datangnya lebih awal supaya tidak terlambat. Nah, anak-anak, kalau sekolahnya atau kelasnya atau ruangnya nanti bersih, ya, anak-anak akan menjadi kerasan belajar di sekolah, nyaman, sehat. Sedap dipandang juga ruangannya. Wah, bersih ya, nyaman ya, enak ya. Nah, akan menjadi
semakin kerasan untuk belajar ya anak-anak ya itu. Nah, kemudian untuk misi yang ketiga ya, TK SD Kanisius Salatiga menyelenggarakan pendidikan yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan dalam kerjasama dengan sesama ya tuh anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak di samping anak-anak menjadi anak-anak yang pandai, yang pintar, yang cerdas ya, juga anak-anak menjadi pribadi yang suka melayani ya terhadap teman-temannya, terhadap sesama ya toh. Ini jadi kita saling melayani ya. Ini jadi tidak egois. Kita juga ikut berpikir terhadap teman-temannya ya toh. Ini kita juga diajak untuk kerjasama dengan teman-temannya ya, dengan sesama ya. Ini belajar untuk bergumul bersama, belajar untuk berinteraksi bersama dengan teman-temannya. Ingat anak-anak ya, itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini hidup saling membutuhkan anak-anak ya. Jadi tidak bisa sendiri ya. Contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya itu baju misalnya anak-anak, baju ya. Nah, baju itu dari mana saja? Banyak ya. Ya, jadi tidak bisa untuk membeli sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan orang lain. Kita butuh apa? Butuh penjahit. Kita butuh siapa? Butuh toko yang menjual kainnya. Nah, toko butuh siapa? Butuh pabrik yang membuatkan. Kemudian pabrik butuh siapa? Butuh petani yang mengadakan bahan pembuatan kain. Itu baru baju anak-anak ya. Jadi kita hidup itu saling melengkapi, saling melayani, saling kerja sama ya. Nah, demikian juga kita belajar ya. Kita butuh siapa saja anak-anak? Butuh bapak ibu orang tua ya, butuh pendampingan. Butuh siapa lagi? Butuh bapak ibu guru yang mengantarkan, yang membimbing, yang mendampingi agar menjadi anak yang hebat ya. Ini jadi kita saling kerjasama, saling melayani. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa egois ya. Ini maka inilah kita butuh dengan orang lain, butuh dengan sesama yang lain. Ini kemudian juga kita menghidupi semangat magis ya toh. Apa artinya semangat dengan Tuhan ya toh. Kita butuh semangat dekat dengan Tuhan. Maka nanti anak-anak ketika sekolah atau di rumah ya, jangan segan-segan berdoa. Berdoa, bersyukur kepada Tuhan, itu yang pokok. Ya anak-anak ya, kita selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, kita sudah diberi kehidupan, kita diberi apalagi kesehatan, kita diberi apalagi rezeki ya. Nah, melalui siapa? Melalui Bapak Ibu ya toh, melalui orang-orang terdekat kita, melalui Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, maka setiap kali akan melakukan kegiatan maupun setelah melakukan kegiatan, kita jangan lupa berdoa untuk bersyukur. Juga kita mohon berkatnya agar apa yang kita lakukan, yang anak-anak kerjakan, itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan tentu saja menjadi berkat bagi
orang lain. Artinya apa anak-anak? Bahwa apa yang kita kerjakan, orang lain ikut merasakan dengan senang, orang lain dapat merasakan dengan sukacita, orang lain dapat merasakan dengan gembira. Inilah yang disebut kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Ya toh? Nah, kemudian untuk selanjutnya ya anak-anak dan Bapak Ibu, sekolah juga mengadakan kura personalis. Artinya apa? Artinya bahwa kita menjadi pribadi yang dekat dengan sesama. Ya toh? Kita punya kepribadian yang kuat sebagai generasi penerus bangsa. Kita saling mendekatkan diri, ya toh, dengan teman-teman, dengan sesama, ya toh. Jadi kita semuanya itu semua adalah teman-teman kita, ya toh. Teman dalam hidup, teman dalam bermain, teman dalam belajar. Jadi itu semuanya. Jangan kita kucilkan, apalagi dibully anak-anak ya. Jangan ya. Tetapi kita saling bersahabat, saling berteman. Nah, kalau sudah saling bersahabat, saling berteman, saling kerjasama, tentu saja kita akan mempunyai pribadi yang kuat sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak itu menjadi generasi penerus bangsa, ya toh? Sesuai dengan kemampuan anak-anak kelak. Nah, cita-cita anak-anak apa? Ya, cita-cita anak apa? Ya, nah, ada yang ingin jadi dokter toh? Siapa yang ingin jadi dokter? Hebat, ya toh? Siapa yang ingin jadi tentara? Hebat. Siapa yang ingin jadi bapak atau ibu guru? Hebat juga. Dan lain banyak sekali ya cita-cita anak. Masing-masing anak punya cita-cita. Nah, inilah cita-cita yang nantinya tercapai apapun pekerjaannya anak-anak ya. Ini adalah wujud pengabdian dan pelayanan kita kepada bangsa dan negara. Nah, tentu saja ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan, ya toh? Biasa saling menyapa, biasa saling mendoakan, biasa untuk berdoa, ya, Nana. Nah, Bapak Ibu dan Nana. Jadi nanti kalau PTM itu mesti ya nanti sebelum dan sesudah belajar berdoa, ya diajak untuk berdoa. Kecuali itu juga nanti di dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya hari raya agama, keagamaan, ya, misalnya Natal dan Paskah, Advent, kemudian ada masa aksi puasa ya, pembangunan, dan nanti juga ada ibadat-ibadat. Maka disinilah sekolah mengajak anak-anak untuk menjadi pribadi yang religius, ya, menjadi anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini. Nah, misi yang keempat, Bapak Ibu dan anak-anakku, ya. Sekolah menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar, ya, sesuai dengan ajakan Bapak Menteri Pendidikan kita, ya. Nah, lalu sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang aktif. Nanti anak-anak harus aktif, ya toh, di bawah bimbingan Bapak Ibu guru dan orang tua. Jadi nanti anak akan aktif, ya toh. Nah, itu. Kemudian juga diarahkan menjadi anak yang inovatif, berkembang, ya, inovatif. Jadi ada selalu pembaharuan, kreatif, ya, dan menyenangkan serta memberikan keterampilan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua itu anak-anak nanti kalau kita sudah PTM, sudah sekolah normal ya,
COVID-nya sudah hilang gitu ya, anak-anak akan masuk seperti dulu ya toh. Nanti sekolah ada berbagai kegiatan. Di samping kegiatan akademik ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan lain sebagainya yang nantinya akan dijadikan dalam tema ya ta anak-anak. Nanti belajarnya tematik ya ta. Dalam tematik itu ada matematika tadi, ada bahasa, ada IPA, ada IPS. Yang berdiri sendiri apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa ya, itu. Nah, nanti kalau sudah PTM, anak-anak akan mengikuti berbagai kegiatan. Ada pramuka, ya, ada pramuka nanti. Kemudian juga ada komputer, ya, komputer nanti ada diajari ya. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian ada ekstra yang lain, ada nyanyi, paduan suara juga. Kemudian juga ada nanti anak-anak tinggal milih nanti ya. Tinggal milih sesuai dengan hobi anak-anak, kesenangan anak-anak, kemampuan anak-anak ya. Nanti ada robotik, ada menggambar, ada mewarnai ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya nanti semua anak-anak akan dijadikan anak yang aktif, yang inovatif serta kreatif ya, ini. Nah, itu. Nah, untuk mencapai tujuan ini perlu ya sekolah menyiapkan dukungan teknis teknologi ya untuk mendorong munculnya kreativitas inovatif sekaligus karakter penggerak sebagai peserta didik tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi sekolah itu menyediakan berbagai sarana alat ya yang mendukung. Komputernya ada ya toh. Kemudian perpustakaannya juga ada ya toh. Nanti anak-anak itu bisa mencari sumber di perpustakaan ya. Nah, misalnya mencari cerita, kalau mau mencari atau cara memotret yang baik bagaimana, nah, nanti ada di perpus ada ya, sudah disediakan ya. Nah, kemudian perlu kolaborasi. Di era digital ini tidak mungkin mampu bekerja sendiri. Semua perlu bergandengan tangan, saling membantu, dan berkolaborasi dengan pihak lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya sekolah itu tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus kerjasama dengan Bapak Ibu. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ya toh? Contohnya ya, contohnya Bapak Ibu ya, nanti sekolah itu bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dalam hal ini yaitu UKSB. Nah, sekolah sudah beberapa tahun menjalin kerjasama dengan pihak UKSB. Contohnya ya, itu waktu dulu sebelum pandemi itu ada robotik ya. Nah, robotik ini dibantu oleh Bapak Ibu dosen dari UKSB ya. Nah, namanya waktu Bapak Dedi ya. Nah, ini mensponsori. Bapak Dedi meminta bantuan pada mahasiswanya untuk membantu anak-anak dalam membuat atau dalam kegiatan robotik ya. Ini salah satu contoh. Kemudian juga Bapak Ibu orang tua murid yang punya keterampilan khusus misalnya juga bisa untuk menyumbangkan tenaganya ya toh, untuk membantu
mengembangkan kreativitas, mengembangkan talenta anak. Ya, ini yang dibutuhkan sekolah. Jadi tidak bisa sekolah mengerjakan sendiri. Para bapak ibu guru terbatas, ya, batas kemampuan, terbatas pada jumlahnya juga. Jadi semua terbatas. Maka perlu ya sekolah menggandeng, mengajak pihak lain untuk bekerja sama dalam rangka mengembangkan anak-anak, mempersiapkan anak-anak untuk masa depan. Ini, jadi ada kolaborasi. Nah, maka di sini Bapak Ibu, misalnya ya, siapa yang pintar membatik, nah nanti ajari anak-anak kita untuk membatik, ya toh. Lalu Bapak Ibu yang pintar nyanyi, misalnya ya, kur, nah nanti bisa menyumbangkan tenaganya untuk membantu melatih kur pada anak-anak, ya ini. Karena apa? Karena sekolah juga bekerja sama dengan gereja, sering disambat, sering ikut pelayanan di gereja, terutama dalam kur. Maka disinilah dibutuhkan untuk kerjasama, untuk saling membantu, ya, agar sekolah juga bisa melayani pada gereja, ya. Ini yang. Nah, kemudian perlu juga pendataan. Nah, maka nanti dalam era ini penting adanya data sebagai acuan inovasi teknologi sebagai kebijakan dalam menentukan pola pembelajaran. Anak-anak maksudnya, ya, anak-anak nanti itu akan didata, akan ditanya, nah, hobinya apa. Kalau ada berbagai kegiatan seperti ini, misalnya ya anak-anak ya, ada menggambar, ada paduan suara, nah, nanti Bapak Ibu guru akan mendata siapa yang pengen paduan suara, siapa yang anak-anak pengen atau suka menggambar, misalnya seperti ini yang dimaksud data, ya. Maka nanti anak-anak akan didata oleh Bapak Ibu guru, terutama nanti kalau sudah PTM ya anak-anak ya, dan juga Bapak Ibu orang tua, ya itu. Nah, di samping visi misi tentu saja nilainya ya yang dibutuhkan, yang akan kami capai ya, itu yang akan kami harapkan nanti dituangkan dalam nilai dasar, ya toh. Nah, nilai dasar yang bagaimana? Ya. Nah, harapannya anak-anak nanti ya itu yang pertama menjadi anak-anak yang disiplin, ya toh. Jadi kedisiplinan nilai dasar yang pertama, menumbuhkan pribadi yang disiplin. Diharapkan anak-anak menjadi anak-anak yang selalu taat atau patuh pada peraturan, tata tertib, dan lain-lain, ya. Nah, di sekolah nanti ada tata tertib. Contoh ya, ini contoh. Nah, waktunya masuk jam 7 misalnya, ya anak-anak jangan sampai terlambat, ya. Ini, jadi jangan sampai jam 7 masuk, kok jam 7 baru dari rumah, ya, maka nanti akan terlambat, ya. Nah, anak-anak biasakan datang ke sekolah sebelum waktu ditentukan. Agar apa? Agar enak. Jadi tidak kemerungsung ya bahasanya itu ya. Ya, itu jadi enjoy begitu sudah siap, ya toh. Wah, masuk jam 7, aku jam 7 kurang 15 menit sudah tiba di sekolah, maka nyaman, ya. Itu. Jadi sudah disiapkan, ya. Ini. Jadi tertib, ya, taati.
sekolah juga punya tata tertib, ya toh, nanti ditaati bersama. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak bisa mencapai harapan yang diharapkan, menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang taat, yang patuh, di mana saja berada. Ya, tentu saja tidak hanya patuh, ya, tidak hanya tertib di sekolah saja, tetapi patuh, tertib dimanapun anak-anak berada. Di rumah misalnya ya anak-anak ya, kalau di rumah itu kalau bermain ya, maka sebelum maghrib sore itu sudah pada di rumah ya. Ini jangan sampai maghrib masih bermain ya sana sini, apalagi tidak izin, nah tidak pamit, nanti bapak ibu bingung mencarinya ya toh, kemana anakku, dicari. Maka ketika mau bermain itu pamit pada orang tua, Pak atau Bu, saya mau main di sana, ya toh? Nah, begitu anak-anak ya. Jadi kita tertib, kita patuh ya dimanapun berada ya. Nah itu, apalagi sekarang ini masa pandemi anak-anak ya, kalau bermain jangan jauh-jauh, gitu, di rumah dulu, taati ya, kita patuhi prokes anak-anak ya, itu program kesehatan ya. Ini bagus saja di ruang sendiri nih anak-anak ya, pakai masker ya ta, demi kesehatan ya, demi kenyamanan. Ini namanya taat, patuh ya terhadap peraturan ya. Lalu nilai dasar yang kedua, keunggulan ya, berarti lebih tinggi anak-anak. Kita diharapkan menjadi pribadi anak-anak, menjadi anak yang lebih tinggi, menjadi anak-anak yang lebih pandai, menjadi anak-anak yang cerdas ya, yang baik, yang cakap dan sebagainya ya. Anak-anak bersekolah di Kanisius Cungkup ini nanti diharapkan menjadi anak-anak yang lebih pandai, lebih cerdas daripada yang lain, ya tak? Menjadi anak yang lebih baik, ya. Diharapkan bisa meraih keunggulan semua itu. Jadi tidak hanya pandai dalam akademik ya anak-anak ya, tetapi pandai di dalam non akademik juga, ya tak? Nah, jadi ini namanya unggul semuanya. Menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh. Jadi semuanya unggul, ya toh. Nah, nanti dalam akademik anak-anak belajar dengan disiplin pasti akan hebat, ya toh. Nah, ini anak-anak. Kemudian yang ketiga, anak-anak mempunyai jiwa peduli terhadap sesama dan lingkungan. Tadi sesuai dengan visi misinya ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak diharapkan menjadi anak-anak yang peduli ya, mempunyai jiwa yang peduli terhadap sesama, terhadap teman-temannya ya toh. Peduli, saling menolong ya, itu kita tahu anak-anak ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, lawang sekolah saja kalau misalnya satu kelas hanya ada 5, coba bayangkan. Bingung ya. Pak guru, Bu guru bingung mau nyuruh apa namanya? Tanya, menyuruh ini. Ya hanya ini, itu, ini. Kan jadinya jenuh. Nah, maka jadilah anak yang peduli, ya toh, nanti akan dinilai temannya. Oh hebat, anak SD Kanisius Cungkup. Nah nanti kan temannya banyak ya. Nah, maka disitulah anak-anak ya kita menjadi pribadi yang peduli pada sesama. Ya. Juga lingkungan ya. Dimanapun berada anak-anak ya,
kita peduli terhadap lingkungan, ya. Misalnya peduli lingkungan itu gimana? Nah, misalnya anak-anak ketika jalan-jalan begitu, ya, itu kan di kanan kiri kadangkala ada gapuro, ada tembok, ada jalan, tidak boleh apa? Coret-coret, ya toh? Nah, itu. Jadi biarlah lingkungan kita menjadi bersih, ya. Tuh. Juga peduli terhadap tumbuh-tumbuhan, ya. Tangannya jangan jahil. Wah, lewat gitu. Terus ada tumbuhan bunga misalnya. Wah, bunganya apik ya, bagus banget. Nah, biarlah ya anak-anak ya, biarkan kita lihat, kita syukuri. Tuhan itu Maha Pencipta, ya toh, menciptakan tumbuh-tumbuhan yang baik, maka kita nikmati, ya toh. Jangan kita petik. Ya toh, ini. Di sekolah juga banyak tanaman, nanti disirami ya. Ini. Jadi kita diajak untuk peduli. Ada sampah, masuk ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Minimal ketika kita makan makanan yang berbungkus begitu anak-anak ya. Nah, bungkusnya taruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian kita juga peduli terhadap sesama dengan mewujudkan sikap sosial untuk membantu orang lain untuk berbagi. Nah, anak-anak, kita diajak untuk peduli terhadap sesama, mempunyai jiwa, mempunyai sikap sosial. Contohnya gimana anak-anak? Contohnya ya, nah, sekolah sering kalau masa APP, masa Advent misalnya ya, itu sekolah sering mengadakan kolekte kegiatan. Nah, di mana kolekte itu dikumpulkan lalu dipakai untuk membantu teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan. Ini namanya sikap sosial. Ini dari segi materi anak-anak ya. Jadi mengumpulkan kolektor dengan ikhlas, ya toh, dikumpulkan, bisa dibelanjakan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, kecuali itu tidak hanya dari segi materi, kita juga dari segi rohani. Rohaninya gimana? Ketika teman-teman kita sakit, saudara kita sakit, kita bisa membantu dengan berdoa. Nah, ini sikap sosial. Biasakan untuk berdoa, mendoakan teman-teman kita yang membutuhkan doa. Terutama ketika teman-teman ada yang sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh. Ya, ini. Nah, itu anak-anak. Nah, kemudian kita diajak untuk mempunyai jiwa peduli terhadap lingkungan di sekitar kita untuk melestarikan kelangsungan makhluk hidup lain serta peduli terhadap barang-barang yang dimilikinya. Nah, anak-anak tadi sudah toh dijelaskan terhadap lingkungan sekitar kita sudah ya. Kita peduli sampah tadi ya, juga peduli terhadap tanaman. Nah, yang lebih penting lagi anak-anak, kita peduli terhadap barang-barang yang kita milikinya. Ya toh? Contohnya apa? Misalnya ballpoint. Nah, ini ballpoint. Maka kita rawat dengan baik-baik, ya toh? Jangan teledor, ya toh, anak-anak. Ballpointnya kalau sudah kita pakai, kita masukin di dalam duskrip. Nah, seperti itu ya. Ini. Terus apa lagi ya? Barang-barang buku. Nah, misalnya buku. Ya toh? Misalnya buku. Nah, ini ya. Ini kita rawat supaya bukunya awet, supaya bukunya bersih. Ya toh? Kita rawat dengan memberi sampul misalnya ya.
Nah, ini kita bersampul. Ini namanya kita peduli terhadap barang-barang yang kita miliki, ya. Nah, ini contoh sederhana anak-anak, ya. Nah, maka anak-anak diajak untuk merawat barang yang kita miliki. Banyak banget ya, sepatu. Nah, sepatu kalau sudah dipakai beberapa hari misalnya, ya harus dicuci biar awet, ya, biar awet sepatunya, ya. Ini barang yang kita miliki harus kita rawat, ya. Baik anak-anak, sekarang nilai dasar yang keempat, jujur, kejujuran. Anak-anak diajak untuk menjadi pribadi yang jujur. Jujur itu apa? Berarti tidak bohong, ya, tidak curang. Ya, ini merupakan sifat ketulusan hati, merupakan ukuran kualitas seseorang untuk mendorong bersikap yang benar terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, ini. Jadi kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur, ya anak-anak, ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh curang, ya. Tapi memang ada anak-anak bohong, ya, bohong itu ada, tetapi bohong demi kebaikan itu kadang-kala ada, ya. Contohnya, orang tua anak-anak, ya, bohong. Biasanya orang tua bohong dengan anak-anaknya. Contohnya gimana? Misalnya anak-anak, ya, misalnya di rumah, ya, anak-anak pulang sekolah, ya, pulang sekolah, bapak ibu masak, kebetulan le masak hanya sedikit, ya, kebetulan le masak hanya sedikit, anak-anak lapar, ya, terus anak-anak sampai di rumah, bapak atau ibunya, terutama ibu, ya, ini menyuruh anak-anak makan, ayo nak makan. Nah, padahal tinggal sedikit. Terus anak-anak bilang, loh, nasinya kok sedikit. Terus nanti kalau saya makan gimana ibu? Udah, ibu sudah makan. Nah, ini biasanya ibu seperti itu. Demi siapa? Demi anak-anak. Ya, ini kadang-kala bohong, tetapi ibu ini baik banget, ya. Demi siapa? Demi anak-anak. Ya, ini. Ya. Kemudian kita anak-anak itu diajak untuk menjadi pribadi mempunyai sikap yang terbuka, mau menerima dan mampu menyampaikan informasi yang benar, ya, tulus dan tanpa pamrih, bertindak secara benar dan adil merupakan bagian praktik kejujuran. Jadi kita diajak untuk bersikap terbuka, ya, dengan jujur, ya, ayo siapa yang kemarin memecahkan gelas? Nah, ya, gelasnya pecah, bapak atau ibu tanya, siapa yang memecahkan gelas? Ya, saya, bu. Nah, seperti itu. Ibu tidak akan marah, bapak tidak akan marah, ya, tetapi bapak pesennya lain kali hati-hati, ya, dan lebih jauh lagi bapak atau ibu bilang, hati-hati ya, gelasnya nanti disapu dulu, terus dimasukin dalam tempat sampah atau apa begitu yang tidak berbahaya, supaya ketika diinjak itu tidak melukai kaki. Nah, ini, ya anak-anak, ya, jadi terbuka, enggak apa-apa, itu yang dibutuhkan, ya anak-anak, ya. Nih, ketika ditanya anak-anak, ya, juga anak-anak menyampaikan dengan informasi yang benar, ya, tentu saja dengan tulus, tanpa pamrih. Contohnya apa anak-anak? Ketika anak-anak misalnya keluar bermain, ada orang lain bertanya, ya, nak, rumahnya Pak Darto di mana? Nah, misalnya seperti itu. Kalau anak-anak tahu, yuk dijawab, ya,
dengan jujur, dengan apa adanya. Oh iya Bu, oh iya Pak, saya tahu. Nah, itu rumahnya di sana, syukur-syukur diantar. Anak jangan mengharapkan apa upah. Wah, aku gareng ngantar orang engko minta upah ya. Nah, jangan ya toh. Ini anak-anak. Ini namanya bertindak tanpa pamrih ya, bertindak secara benar, bertindak secara adil ya. Nah, kita jujur dalam hal misalnya keuangan dan barang. Ya toh, keuangan misalnya ya contohnya ya ketika anak-anak disuruh bapak atau ibu untuk belanja, ya toh, belanja apa ya? Anak-anak biasanya disuruh belanja apa oleh bapak atau oleh ibu? Nah, biasanya disuruh belanja apa ya yang umum ya? Anak bapak ini biasanya suruh membelikan rokok, ya toh? Nah, biasanya. Nah, suruh membelikan rokok ya, lalu membawakan uang. Nah, lalu uangnya sisa, ada kembaliannya. Mesti anak-anak menyampaikan apa adanya. Pak, tadi uang kembalinya sekian, ini. Nah, seperti ini jadi jujur anak-anak. Ya toh? Ini ya. Kemudian jujur dalam penyampaian informasi, tadi sudah ya toh, sampaikan informasi yang benar. Ya toh. Anak-anak kemarin tidak masuk, mengapa? Anak-anak tidak masuk, mengapa? Iya, karena saya diajak pergi oleh orang tua. Nah, sampaikan informasi yang benar. Jangan sampai anak-anak ya, misalnya ketika tidak masuk sekolah, padahal anak-anak diajak bepergian oleh orang tuanya, terus takut ya, takut terus menyampaikan informasinya, bilang sama bapak atau ibu guru, ya saya kemarin sakit, jangan. Ya, sampaikan apa adanya ya, jangan menyampaikan hal yang tidak baik. Nah, ini ya. Kemudian yang terpenting anak-anak, nanti anak-anak diajak untuk jujur dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ulangan. Ini yang pokok. Ya toh? Ini. Maka ketika anak-anak mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Anak-anak berjuang, anak-anak berusaha ya, kita selalu berusaha ya, dan selalu mohon berkatnya, sehingga apa? Sehingga usaha dan perjuangan kita selalu dikabulkan oleh Tuhan ya, diberkati oleh Tuhan. Inilah anak-anak, jadi kita dibutuhkan kejujuran ya toh. Baik anak-anak, untuk yang terakhir, yang kelima, nilai dasar yang kelima ya, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan, kemandirian perlu terus diperjuangkan. Kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak positif untuk mengembangkan diri dan melayani sesama. Ya, jadi kita diberi kebebasan untuk mandiri, untuk menjadi anak yang dewasa. Jadi kita diajak untuk berjuang, ya toh? Diajak untuk bertindak, berpikir yang positif untuk mengembangkan diri kita dan melayani sesama. Jadi bukan kemerdekaan untuk kesempatan melakukan dosa, melainkan melayani sesama dengan penuh kasih, dengan penuh ikhlas. Ya toh? Ini artinya. Jadi kita bebas menentukan tindakan yang positif. Kita bebas melakukan kegiatan yang baik untuk kita, untuk sesama, ya toh, untuk orang lain. Inilah anak-anak visi dan misi serta nilai-nilai
yang akan kita capai bersama. Nah, Bapak Ibu, semua itu visi, misi maupun nilai dasar akan tercapai apabila kita sebagai orang tua untuk saling bekerja sama. Ya, jadi tidak bisa untuk kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, sekolah juga tidak bisa untuk bekerja sendiri. Demikian juga Bapak Ibu juga tidak bisa untuk bekerja sendiri. Maka kita saling kerjasama demi masa depan anak-anak. Kita siapkan anak-anak menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang bisa kita andalkan, menjadi anak-anak yang berguna ya bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, negara, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Berkah.